Bapak, Ibu, teman-teman yang berbahagia, pada video yang lalu kita sudah mempelajari laporan posisi keuangan atau neraca. Kita juga sudah mencoba membaca dan memahami laporan posisi keuangan dengan menggunakan neraca dari PT Prodia Widya Husada. Perlu saya tambahkan di sini bahwa neraca akan menggambarkan profil atau tipikal bisnis dari perusahaan. Pabrikan misalnya tentunya berbeda ya, profil neracanya dengan distributor atau dengan retailer dan juga berbeda dengan usaha jasa. Contohnya pada pabrikan, terdapat mesin-mesin pada komposisi neracanya dikarenakan pabrikan memproduksi barang. Tetapi pada distributor tidak terdapat mesin-mesin karena nature-nya untuk bisnis distributor hanya menyalurkan barang. Contoh lain, pada distributor terdapat piutang pada komposisi neracanya karena nature bisnisnya memang distributor memberikan pembayaran mundur kepada para pelanggannya. Sedangkan pada usaha retailer tidak terdapat piutang karena memang pembayarannya secara cash pada usaha retailer. Dengan kata lain, profil neraca akan menggambarkan model bisnis atau nature bisnis dari perusahaan. Baik, pada video episode yang ke-9 ini kita akan mempelajari laporan laba rugi. Kita akan coba membaca dan memahami dengan menggunakan laporan laba rugi PT Prodia Widya Husada. Sekali lagi, kita tidak mungkin menganalisis keuangan usaha calon debitur kita jika kita tidak memahami laporan keuangan. Sebagai ilustrasi misalnya, menurut Anda, benar atau salah pernyataan berikut ini? Laba perusahaan yang nampak pada laporan laba rugi dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban atau membayar utang perusahaan. Jika Anda membenarkan pernyataan ini, sebaiknya simak terus video ini. Kita akan mulai dengan membaca dan memahami laporan laba rugi dari PT Prodia Widya Husada Tbk berikut ini. Inilah laporan laba rugi dari PT Prodia Widya Husada Tbk untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Kita akan membaca sekaligus memahaminya. Pendapatan neto tercatat 1.744.271.000.000 merupakan hasil penjualan produk atau jasa setelah dikurangi retur dan diskon penjualan. Coba perhatikan, yang penting diketahui di sini adalah dasar dari pengakuan pendapatan atau penjualan tersebut. Jika kita lihat pada catatan atas laporan keuangan Prodia, poin 2R, kita akan melihat bagaimana Prodia mengakui pendapatannya. Baik, kita coba lihat. Di poin 2R ini tertulis, pendapatan jasa diakui pada saat jasa tersebut telah diserahkan. Jadi pada saat jasa tersebut telah diserahkan, maka pendapatan jasa tersebut sudah diakui meskipun kas atau uang tunai belum diterima. Sedangkan untuk pengakuan bebannya adalah beban diakui pada saat terjadinya. Kita kembali ke laporan laba rugi. Ini adalah akuntansi akrual ya, yang barusan kita baca dari catatan laporan keuangannya, di mana jika Prodia memberikan tempo pembayaran kepada pelanggannya sepanjang jasa tersebut telah diserahkan, maka akan diakui sebagai pendapatan, meskipun kas belum diterima. Berbeda dengan akuntansi yang berbasis kas ya, cash basis, di mana pendapatan hanya diakui ketika kas atau uang tunai telah diterima. Apa pengaruhnya pada laporan laba rugi dari PT Prodia? Pengaruhnya adalah pada laba atau rugi ini. Di sini tercatat diperoleh laba 210.261.000.000. Artinya laba ini belum menjadi uang tunai atau kas seluruhnya. Jadi sebagian masih berupa piutang.
Karena memang Prodia memberikan piutang kepada beberapa instansi ya yang menjadi pelanggannya, mungkin untuk pemeriksaan kesehatan para karyawannya. Namanya piutang, bisa saja kan tidak terbayar. PT Prodia sendiri di catatan laporan keuangannya mencadangkan sekitar 1% dari pendapatannya. Beban pokok pendapatan adalah biaya yang timbul dari pengadaan barang atau jasa atau biaya produksi dari pembuatan produk, termasuk bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya tidak langsung. Untuk Prodia, beban pokok pendapatan tercatat 703 miliar 260 juta yang terdiri dari beban produk langsung sebesar 577 miliar 51 juta pada catatan laporan keuangannya, dan beban produk tidak langsung sebesar 126 miliar 209 juta. Totalnya ini. Pendapatan neto dikurangi beban pokok pendapatan diperoleh laba bruto sebesar 1 triliun 41 miliar 11 juta. Beban usaha tercatat 827 miliar 398 juta. Diakui pada saat terjadinya, merupakan beban pemasaran, umum, dan administrasi. Ini dikenal sebagai selling, general, and administrative. Laba bruto dikurangi beban usaha, ditambah pendapatan lainnya, dikurangi beban lainnya, diperoleh laba usaha sebesar 216 miliar 49 juta. Kemudian, setelah ditambah pendapatan keuangan, ini adalah pendapatan bunga atas dana yang diinvestasikan. Kita tahu bahwa Prodia ini di catatan di laporan neracanya terdapat deposito yang sebesar 920 miliar. Dikurangi beban keuangan, ya ini beban bunga kalau di catatan laporan keuangannya, diperoleh laba sebelum pajak penghasilan sebesar 264 miliar 800 juta. Dan setelah pajak, maka diperoleh laba tahun berjalan sebesar 210 miliar 260 juta. Jadi inilah laba yang dihasilkan dari aset perusahaan yang sebesar 2 triliun 10 miliar 967 juta ya. Kemarin yang di neraca. Ini jika dibandingkan dengan aset maka dikenal sebagai return on asset. Di sini dihasilkan rasio sebesar sekitar 10,5%. Return on asset semakin tinggi tentunya semakin baik. Namun, tidak ada standar untuk menentukan ROA yang dianggap baik itu standarnya berapa atau seharusnya berapa. Ada yang menstandarkan 5% lebih. Itu dapat dikatakan baik. Tetapi salah satu cara untuk menentukan baik atau tidaknya adalah dengan membandingkan return on asset ya, dengan perusahaan lain yang sejenis. Pada laporan laba rugi ini terdapat penghasilan komprehensif lain, namun kita lewati saja karena tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Di bawah ini terdapat laba per saham dasar dalam rupiah penuh sebesar 224,28. Laba per saham atau dikenal juga sebagai earning per share. Ini juga indikator kesehatan keuangan perusahaan, merupakan bagian laba perusahaan yang dialokasikan untuk tiap saham yang beredar. Baik, kita sudah membaca dan juga mencoba memahaminya, dan kita akan lebih memahami lagi mengenai laporan laba rugi dengan ilustrasi berikut ini. Ilustrasi berikut ini
akan membawa kita untuk memahami lebih baik mengenai laporan laba rugi perusahaan. Berikut adalah laporan laba rugi dari PT BCD untuk tahun pertama dan tahun kedua dalam jutaan rupiah. Penjualan tahun pertama 50 miliar. Penjualan tahun kedua 100 miliar, naik 2 kali lipat. Dan penghasilan bersih pada tahun pertama 10 miliar, penghasilan bersih pada tahun kedua 30 miliar. Apakah ini sesuatu yang baik? Apakah ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya? Terdapat fakta tambahan di dalam catatan laporan keuangan. Pada tahun kedua, PT BCD telah melonggarkan kebijakan kreditnya untuk meningkatkan penjualan. Akibatnya, karena kreditnya dilonggarkan, supaya dapat pelanggan, karena dapat mengambil kredit, maka piutangnya akan meningkat. Yang kedua, mendekati akhir tahun pertama, PT BCD telah menjual lini produk baru dan belum berhasil dijual selama tahun kedua. Apa akibatnya? Akibatnya tentu saja persediaan akan meningkat. Yang ketiga, karena alasan tertentu sejumlah pemasok menolak penjualan barang secara kredit kepada BCD. Jadi, kepada beberapa pemasok, BCD tidak dapat berutang, jadi harus membayar cash jika dia mau mengambil barang. Akibatnya tentu saja hutang PT BCD akan menurun. Berdasarkan informasi tambahan tadi, apa yang terjadi pada neraca? Kita lihat, piutang usaha mengalami peningkatan sebesar 20 miliar dikarenakan perusahaan melonggarkan kebijakan kreditnya, sehingga pendapatan meningkat 20 miliar. Tetapi dalam bentuk piutang. Persediaan mengalami peningkatan 15 miliar dikarenakan ada lini produk baru yang belum berhasil terjual sampai tahun kedua. Utang usaha turun sebesar 5 miliar dikarenakan beberapa supplier tidak memberikan kredit lagi. Sehingga perusahaan harus membayar cash, maka utang usaha turun sebesar 5 miliar. Piutang usaha meningkat 20 miliar sesuai prinsip arus kas akan mengakibatkan kas turun sebesar jumlah yang sama, 20 miliar, sehingga neraca tetap seimbang. Persediaan meningkat 15 miliar juga akan menurunkan kas ya, sebesar 15 miliar, sehingga neraca tetap seimbang. Utang usaha menurun 5 miliar, utang usaha adalah liabilitas, kewajiban, ada di sisi pasifa. Mengakibatkan sisi aktiva yaitu kas akan turun jumlah yang sama 5 miliar sehingga kas tetap sehingga neraca tetap seimbang. Kita lihat neraca tetap seimbang ya. Tahun pertama 22 miliar aktiva pasifa, tahun kedua 57 miliar aktiva pasifa ya meningkat 35 miliar. Bagaimana jika penghasilan bersih PT BCD kita hitung ulang dengan akuntansi berbasis kas? Kalau pada perhitungan yang lalu menggunakan akuntansi berbasis akrual, di mana pengakuan pendapatan berdasarkan saat transaksi terjadi, bukan ketika kas diterima. Pada akuntansi berbasis kas, maka pengakuan pendapatan hanya dilakukan ketika kas diterima. Jadi, penghasilan bersih pada tahun kedua pada laporan laba rugi sebesar 30 miliar. Pada akuntansi berbasis cash kita harus kurangkan dari kenaikan piutang yang sebesar 20 miliar. Karena kalau pada akuntansi akrual, maka piutang diakui sebagai pendapatan. Tetapi pada akuntansi berbasis cash, pengakuan 20 miliar ini hanya nanti jika kas diterima. Demikian pula perlakuannya untuk persediaan. Persediaan akan mengurangi kas sebesar 15 miliar. Lalu utang usaha juga akan mengurangi kas sebesar 5 miliar. Akibatnya penghasilan kas PT BCD menjadi minus 10 miliar. PT BCD harus menutup kekurangan ini. Karena ini kekurangan kas. Bagaimana cara PT BCD menutupnya?
Kalau kita perhatikan, pada tahun kedua muncul utang Wesel ke bank sebesar 10 miliar. Jadi, untuk menutup kekurangan tersebut, PT BCD utang Wesel ke bank. Apa esensi dari semua penjelasan tersebut tadi? Esensinya adalah kenaikan penjualan, diikuti kenaikan profit, bukan berarti perusahaan pasti semakin dapat membayar utang-utangnya. Karena prinsip akuntansi akrual, ya, di mana piutang sudah diakui sebagai pendapatan, padahal belum tentu piutang terbayarkan. Jadi, profit tidak dapat untuk melunasi utang, hanya kas lah yang bisa. Penjelasan ini akan mengantar kita kepada episode berikutnya, yaitu membaca dan memahami laporan arus kas. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih.